Yo, ohan tot minasan. Welcome back in Renime. Dungeon, sesuatu yang berbau tentang dunia fantasi dan ruang bawah tanah. Satu genre yang banyak diminati oleh para pembaca iklan Google, maksudnya komik. And ya, seperti judul video kali ini, Renime akan merekomendasikan 10 komik manhwa bertemakan Dungeon yang sangat menarik untuk dibaca. Dan tak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke list yang ke-10. The Blade of Evolution. Buat kalian yang udah baca komik Solo Leveling dan suka dengan komik semacam itu, mungkin manhwa Cina yang satu ini sangat cocok dengan selera kalian. Ceritanya juga tidak jauh berbeda, yaitu tentang kebangkitan sebuah kekuatan Dungeon dengan MC yang awalnya lemah lalu mendapatkan kekuatan dari kebangkitan tersebut. Cerita dari manhwa ini juga sangat seru banget untuk diikuti. Dan walaupun komiknya cukup mirip, bukan berarti semua yang ada dalam komik ini sama persis dengan komik Solo Leveling. Ya, jangan salah. Tentu ada juga yang membedakannya. Contohnya dari segi rambut, kekuatan, poros, dan juga nama. Past Life Regression. Manhwa bertema action drama ini berkisah tentang suatu legenda kuno dalam suatu dimensi. Ceritanya berpusat pada Na Seonjo yang ditawari sebuah sistem yang bisa mengulang waktu. Wis, itu kalau saya sih bakalan milih untuk kembali ke tahun 2014, dimana menjadi manusia harimau masih menjadi tujuan utama semua bocil di tahun itu. Itu zaman tuh emas parah tuh asli. Citra, jangan sakiti Citra. Old but so gold. So big. Kalau kalian kemana? Komen di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, ketika si MC ini ditawari oleh sistem tersebut, bukannya kembali ke beberapa tahun sebelumnya, dia malah memilih untuk kembali ke masa di mana dia baru lahir. Dengan kata lain ya, masih bayi alias baby. Tapi semuanya itu dilakukannya bukan tanpa alasan ya. Tetapi dia melakukan itu untuk melatih kemampuannya untuk jadi lebih kuat dari dirinya di masa depan yang penuh dengan makhluk dan monster dari dimensi lain. The Beginning After the End. Manhwa yang rilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang seorang raja yang memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Namun kemudian sayangnya si raja ini meninggal dan berinkarnasi kembali di dunia isekai yang penuh dengan sihir dan monster. Keseruan dari manhwa ini sendiri yaitu akan dimulai ketika dia nih ingin menemukan jawaban untuk alasan kenapa dia nih dilahirkan kembali. Selain art dan gambar yang memikat, menurut saya pribadi, manhwa ini memiliki konsep dan dunia yang menarik, serta gambar dan desain karakter yang cukup fresh dan bisa memanjakan mata kalian semua. Overgeared New. 85% saya yakin kalian yang nonton video ini pasti sering menghabiskan waktu kalian untuk rebahan dan bermain game. Kalau tidak ya pastinya nonton anime. Dan ya jika kalian seperti itu, mungkin manhwa ini cocok buat kalian para pecinta game. Komik ini akan berpusat pada karakter Yung Wo Sing Sang yang nama karakter dalam gamenya tuh kotak, bukan katak ya. Kualitas gambarnya sendiri cukup keren untuk komik bertemakan Dungeon dan Hunter. Nah, yang membuat manhwa ini cukup seru dan menarik untuk diikuti yaitu karena walaupun si MC ini memiliki nasib yang buruk di sekelilingnya dan mempunyai sifat yang konyol, dia nih tetap berjuang untuk menjadi yang terbaik. I Am the Sorcerer King.
Manhwa ini berkisah tentang umat manusia yang diinvasi oleh segerombol monster yang muncul dan datang dari celah ruang dan waktu. Ya, kurang lebih seperti portal lah, kayak di Mortal Kombat. Fenomena misterius tersebut terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Dan karena itulah akhirnya umat manusia pun mulai membangkitkan kekuatan untuk memburu para monster tersebut. Secara keseluruhannya sih, ini adalah komik manhwa yang sangat memikat dan seru untuk dibaca dan diikuti. FFF Class Trust Hero. Manhwa ini bercerita tentang Kang Hanso yang dipanggil dari dunia manusia ke dunia fantasi dengan tujuan untuk mengalahkan Raja Iblis di dunia fantasi tersebut. Dan dia tidak akan bisa kembali ke dunia manusia jika dia belum mengalahkan Raja Iblis tersebut. Setelah 10 tahun lamanya, akhirnya dia nih bisa mengalahkan Raja Iblis. Dewa dari dunia fantasi tersebut pun muncul untuk menilainya. Namun Kang Hanso mendapatkan skor F karena kepribadiannya. Karena itulah levelnya pun direset dan harus memulai semuanya lagi dari awal. Manhwa ini bertemakan komedi isekai yang mirip dengan Konosuba, namun lebih dark dengan humor yang cukup jahat. Cerita ini akan sangat cocok untuk kalian yang suka dengan komedi dan petualangan. Winter Moon. Komik bertemakan fantasi komedi petualangan ini dibuat oleh penulis Meriwether dan artis Mayui. Berpusat pada seorang lelaki penyihir dan pendeta wanita penggoda yang sangat menggoda. Mereka bernama Florence dan Risa yang bergabung dalam suatu game RPG online, yang kemudian bergabung dengan teman mereka Gideon. Mereka kemudian memutuskan untuk membuat guild bersama. Webtoon ini cukup amazing sih dan sangat ikonik banget. Bagian terbaik dari komik ini menurut saya adalah ketika para gadis mencoba merayu Florence untuk tidak membunuh mereka, dan lalu dia berkata, "Aku gay." She like Tomb Raider King. Komik manhwa yang satu ini akan menceritakan tentang makam supranatural. Ceritanya bermula dari makam dewa yang muncul di seluruh penjuru dunia. Makam tersebut berisi peninggalan legendaris yang bisa digunakan oleh banyak orang untuk diri mereka sendiri, dan yang tidak menggunakannya akan menjadi budak dari para penggunanya. Nah, kisah dari seorang Tomb Raider pun dimulai dari sini. Dia muncul dan bertujuan untuk merampok peninggalan tersebut. Dia bahkan akan melakukan apa saja untuk mengklaim semua makam dan relik untuk dirinya sendiri. Emang badass ini Tomb Raider nih. Komik ini mungkin akan sangat cocok buat kalian yang suka dengan genre action dan adventure. Kill the Hero. Komik manhwa ini bercerita tentang dunia yang berubah menjadi sebuah permainan kayak Dungeon dan Monster gitulah. MC dari cerita ini nih memiliki sebuah kekuatan makhluk suci bernama Nimbus yang memiliki kekuatan khusus bagi sebagian orang yang disebut Authority. Pokoknya cerita dari komik ini yaitu tentang sebuah misi Dungeon, Hunter, Monster, dan Guild. Yang membuat manhwa ini menarik yaitu gambarnya yang cukup keren dan adegan pertarungan, terutama saat si MC ini menghajar seseorang atau monster. Solo Bug Player. Solo Bug Player merupakan manhwa di list pertama pada episode anime kali ini. Komik bergenre isekai action fantasi yang penuh petualangan ini bercerita tentang seorang player populer yang tidak melakukan apa-apa selain bekerja dan memainkan MMORPG-nya. Nah, pada suatu ketika dia nih meninggal, namun untungnya dia memiliki kesempatan kedua untuk hidup dan reinkarnasi kembali.
tetapi di diri orang lain, yaitu seorang raja gemuk bernama Jared yang tinggal di sebuah kota tidak terkenal di game MMORPG favoritnya. Saat pertama kali membaca komik ini, saya seketika langsung tertarik karena ceritanya yang sangat memikat. Komedi yang ditampilkan juga cukup lucu dan sangat menghibur. Saya sangat rekomendasi banget manhwa ini untuk kalian semua yang nonton video ini. Dari kualitas gambar dan juga alur ceritanya, pasti akan langsung membuat lu terpikat seketika. Ya, itulah tadi beberapa rekomendasi komik manhwa bertemakan Dungeon. Jika kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk kasih video ini like ke atas. Dan jika tidak suka, kasih aja video ini like ke bawah. Jika kalian punya saran dan request untuk konten yang kalian pengen Renime bahas di episode selanjutnya, langsung aja komen di kolom komentar. Pasti akan saya baca. Dan ya, itu aja. Jangan lupa subscribe. Terima kasih buat lu yang udah nonton konten Renime kali ini. Akhir kata, sayonara.